Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @alderbert_rusty. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah pendek yang berjudul Raib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah yang akan saya bawakan kali ini merupakan suatu peristiwa nyata yang terjadi di salah satu kota di Pulau Kalimantan beberapa tahun silam. Nama toko dan tempat yang bersangkutan akan saya samarkan untuk kenyamanan bersama. Matahari memancarkan teriknya tanpa ampun pada siang hari itu. Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya. Adam, nama pemuda itu, menepi sejenak dari perempatan lampu lalu lintas untuk berteduh di salah satu toko di dekat situ. Di sana ia terduduk dengan punggung tegak menyandar ke dinding, lalu meluruskan tulang-tulang di kakinya. Ia menghela nafas. Keringatnya membasahi kaos yang ia kenakan. Kemudian dengan sehelai handuk kecil, ia sekap peluh yang membanjiri di kening. Mata Adam menerawang memperhatikan jalan raya tempat di mana ia biasa berjualan di situ. Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan. Asap kotor yang merusak udara berterbangan ke segala arah bercampur dengan hawa panas membuat Adam tidak betah berada lama di sana. Tadi sewaktu ia sedang berjualan, ia sempat terbatuk-batuk beberapa kali gara-gara terhirup asap dan debu. Adam ingin cepat pulang. Rasanya ia sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan. Tapi koran asongannya masih tersisa setumpuk. Entah kenapa hari ini korannya susah laku. Dari 100 eks lembar yang ia bawa, setengahnya pun belum ada terjual. Namun, untuk saat ini ia tidak bisa berhenti. Selain pendapatannya yang cuma sedikit, ia juga takut akan diomeli oleh koordinatornya jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi Adam menghela nafas berat. Ia pun memilih untuk melanjutkan jualan korannya sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Berusaha untuk melawan lelah dan ganasnya terik matahari pada siang itu. Dan musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Malamnya di kamar kosnya yang sangat sederhana, Adam tengah menghitung sejumlah uang. Totalnya tidak begitu banyak, tapi cukup untuk modal pulang kampung besok hari. Karena saat itu hampir menjelang Ramadan, rencananya Adam mau menghabiskan bulan puasa di sana. Untuk sementara waktu, ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran yang sudah ditekuninya beberapa tahun ini. Sebenarnya ia juga lelah dan jenuh. Lamunannya buyar ketika pintu kamarnya diketok seseorang. Dengan agak tertati, Adam melangkah hendak membukakan pintu. Kaki sebelah kanannya yang cacat membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar. Tamunya yang datang adalah Karno, teman akrab Adam, yang tinggalnya tidak jauh dari tempat kos tersebut. Ia langsung menyelonong masuk sebelum Adam sempat menyapanya. "Kau jadi balik kampung besok?" tanya Karno sambil duduk di atas kasur Adam. "Ya jadilah, tapi mungkin aku bakalan lama di sana," jawab Adam. "Kok gitu? Terus jualan koran kau bagaimana?" ucap Karno sambil menyalakan rokok murahan. Adam diam sebentar, lalu menjawab dengan nada tidak yakin. "Mungkin akan aku tinggalkan dulu. Terus terang, aku capek jadi pengasong koran terus. Rencananya aku mau mencari kerjaan lain di kampung nanti. Dan kalau udah dapet, aku gak akan balik lagi ke sini." Karno hendak bicara lagi, tapi Adam keburu menimpali. "Udahlah, gak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong, kau mau apa kesini?" Karno cengesan. "Katanya kau mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang kan?" ucapnya. "Lupa aku, sumpah," sahut Adam sambil menepuk jidatnya sendiri. "Ya udah,
Kau tunggulah dulu di luar, aku mau ganti baju dulu. Sip, tapi motor kau biar aku yang bawa ya. Mana kuncinya? Sekalian mau aku panaskan, pinta Karno. Diraihnya kunci motor yang diserahkan Adam, dan tidak lama kemudian keduanya berboncengan menaiki motor, menikmati suasana di malam hari itu. 3 hari telah berlalu. Di pos jaganya, seorang satpam yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik tengah menahan kantuk yang menyerang. Entah sudah berapa kali mulutnya menguap lebar. Wajar ia mengantuk, saat itu memang sudah hampir pukul 2 pagi. Walau begitu, ia tetap tidak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja. Suasana area luar gedung percetakan koran tersebut memang selalu sepi. Kalau saja ada teman jaga, mungkin ia tidak akan mengantuk seperti sekarang. Angin yang berhembus dari kipas yang tergantung di dinding pos semakin membuat Pak Malik tidak kuasa menahan kantuk. Sedikit demi sedikit ia mulai terpejam dan hampir terlelap. "Pak," seseorang memanggilnya. Pak Malik membuka matanya lalu terkejut melihat Adam sedang berdiri di hadapannya. "Kaget aku, rupanya kau Dam, bikin aku jantungan aja kau. Mana nongol tiba-tiba lagi, sejak kapan kau berdiri di situ?" Adam tidak menjawab, tatapan matanya kosong. "Lalu kau kesini mau ngapain?" tanya Pak Malik sekali lagi. "Mau ambil koran Pak," jawab Adam dengan nada datar. Pak Malik melongo. "Ah, yang benar," Adam mengangguk lemah. "Masa kau nggak ingat sih, jam segini ya korannya belum ada lah, belum selesai dicetak, masih lama jadinya," terang Pak Malik. Sementara Adam terlihat lebih murung. "Katanya kemarin kau balik kampung ya, kok cepet amat udah balik, bawa oleh-oleh nggak nih?" goda Pak Malik. Tetap saja Adam tidak mau menjawab, ia diam mematung. Lalu kedua lengannya merapat ke tubuh. Ia menggigil seperti kedinginan, padahal udara malam itu terasa gerah. Pak Malik jadi heran dengan tingkah pemuda tersebut yang dilihatnya agak berbeda dari biasanya. Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam masih gemeteran. "Kenapa kau Dam? Sakit ya? Pucat amat muka kau kulihat," kata Pak Malik khawatir. "Dingin Pak, dingin," jawab Adam lirih. "Udah, cepat kau masuklah ke dalam pos ini. Aku buatkan kau kopi susu biar kau hangat," bujuk Pak Malik. Setelah menyalakan dispenser yang ada di ruang dalam pos, Pak Malik lalu keluar untuk menemui Adam lagi. Namun, si pemuda sudah tidak ada lagi di situ. Pak Malik memeriksa area sekitar pos jaganya, mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar situ. "Kemana itu anak? Kok cepet amat ngilangnya?" gumam Pak Malik yang merasa bingung. Apa dia langsung ke percetakan ya? Namun setelah dicari sampai ke sana, ia tetap tidak menemukan Adam di tempat tersebut. Para pekerja juga tidak ada yang melihatnya datang. "Gak mungkin juga dia kesini Pak, lah dia lagi di kampungnya gitu," jelas salah satu operator percetakan. Pak Malik mulai bingung. "Masa sih? Padahal barusan tadi aku ngobrol sama dia di pos depan." Semua yang ada di situ bertanya-tanya mengenai kejadian tersebut, dan hal yang sama kembali berulang kali selama beberapa hari ke depan. Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran tersebut mengaku pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampung. Ada juga yang berspekulasi bahwa Adam telah pulang dari kampung dan sedang berada di kos-kosannya. Namun saat disambangi, ia tidak ada di tempat. Dihubungi lewat telepon pun ponselnya tidak lagi aktif. Rekan-rekannya mulai cemas. Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius membuat mereka khawatir jika terjadi sesuatu pada diri Adam. 10 hari kemudian, seorang lelaki parubaya mendatangi gedung percetakan tersebut. Kebetulan saat itu Pak Malik yang bertugas jaga di sana. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai ayahnya Adam yang tengah mencari keberadaan anaknya tersebut. Menurut keterangan ayahnya, Adam sama sekali tidak pernah sampai ke rumah. Memang sehari sebelum ia pulang, Adam sempat menelpon, namun ditunggu-tunggu pemuda itu tidak juga tiba. Ponselnya langsung nonaktif, sehingga keluarganya sulit untuk menghubungi. Dengan sabar Pak Malik menenangkan ayah Adam.
Dari bukti seringnya Adam terlihat, ia mengasumsikan bahwa Adam memang tidak pernah kemana-mana. Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pasti masih berada di kosannya. Mungkin dikarenakan alasan tertentu, ia memilih bersembunyi dan sesekali keluar jika ada keperluan mendesak. Pak Malik lalu menemani ayah Adam mencari anaknya di kosan. Di sana, mereka bertemu dengan Karno. Dia juga terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu tidak pernah sampai ke rumah. Padahal sepengetahuannya, Adam telah berangkat ke kampungnya sana sejak 10 hari yang lalu. Dilihat dari kamar yang selalu terkunci, serta motornya yang tidak ada di tempat, mengindikasikan bahwa Adam pun tidak pernah kembali ke kos tersebut. Anehnya, beberapa penghuni kos mengatakan bahwa mereka pernah melihat Adam berada di tempat itu, walau kemunculannya hanya sekilas. Terkadang dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana. Entahlah apa yang sebenarnya menimpa Adam, hingga ia hilang, namun masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang. Tidak ada satupun yang bisa menjawab, hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang, terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak. Sore itu ada seorang pemburu burung liar sedang memasuki kawasan hutan kecil yang terletak di batas kabupaten. Lama ia berjalan, hingga pada suatu titik, indera penciumannya mengendus aroma busuk yang begitu menyengat. Rasa penasarannya membuat ia menyusuri wilayah tersebut. Ia ikuti asal bau itu, sampai ia melihat ada sesuatu yang teronggok di antara semak belukar. Begitu si pemburu memeriksanya, nyaris saja ia pingsan. Di depan matanya tergeletak sesosok jasad manusia yang kondisinya sudah nyaris membusuk. Lalat-lalat berterbangan mengerumuni mayat tersebut dan di sekujur tubuhnya yang membengkak, sejumlah besar belatung menempel menggerogoti kulit luarnya. Jelas mayat itu telah berada lama di sana. Penemuan tersebut cukup menggemparkan publik pada saat itu. Namun satu hal yang disayangkan, kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas yang bisa dikenali mengakibatkan pihak berwajib sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya mayat tersebut. Mereka mencari dan mendata setiap orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Keluarga Adam yang mulai was-was ikut mencoba mencocokkan mayat tersebut, dan hasilnya membuat mereka semua menjerit histeris. Jasad tidak dikenal tersebut adalah Adam yang selama ini hilang. Hasil visum menjelaskan penyebab kematian Adam secara terperinci. Diyakini bahwa ia telah mati dibunuh oleh semacam begal atau perampok yang hendak merampas barang bawaannya. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya dompet dan ponsel, serta motor yang ia kendarai pada lokasi kejadian. Kemudian setelah dibunuh, si pelaku menyembunyikan jasad Adam untuk menutupi jejaknya. Tanpa membuang waktu, polisi pun lalu bergerak cepat. Dalam waktu relatif singkat, mereka berhasil meringkus si pelaku yang tidak lain adalah teman dekat Adam sendiri, Karno. Motifnya membunuh Adam karena hendak merampas barang berharga milik temannya tersebut, persis seperti yang sudah diperkirakan oleh polisi. Diketahui juga bahwa Karno telah merencanakan pembunuhan tersebut bertepatan dengan waktu Adam akan pulang ke kampungnya. Ponsel yang ia ambil dari Adam dijualnya dengan harga murah. Setelah menggasak isinya, ia musnahkan dompet Adam beserta kartu identitasnya. Sedangkan motor, ia gadaikan ke salah satu kenalannya yang ada di luar kabupaten. Uang hasil kejahatannya tersebut juga dihabiskan untuk mabuk dan judi, serta biaya makan sehari-hari karena Karno adalah pengangguran. Banyak yang tidak menyangka jika Karno akan setega itu pada temannya sendiri. Apalagi diketahui ternyata selama ini dia cuma berpura-pura tidak mengetahui hilangnya Adam. Akhirnya Karno pun dijatuhi hukuman berat yang sesuai dengan perbuatannya. Kasusnya memang sudah selesai, namun masih meninggalkan sesak dan pilu, terutama pada pihak keluarga Adam yang tidak pernah mengira pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa. Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam kerap kali menampakkan dirinya di rumah. Kadangkala pada malam-malam tertentu, mereka juga mendengar suara seseorang menangis dan diduga sebagai tangisan Adam. Kematiannya yang tidak lazim disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran
hingga bergentayangan di dunia. Sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidup dulu, konon sosoknya juga seringkali terlihat muncul di sana. Saat ini percetakan koran tersebut memang telah lama tutup karena bangkrut. Namun sosok Adam masih tetap menghantui tempat tersebut. Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan kosong. Lalu ia menangis meratapi akhir hidupnya yang tragis. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.